saya Fikiratul Hidayah dari 7BG SDA 4. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang saya bikin, yaitu tentang variasi mengatasi kejenuhan peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh di SD Limbangan, Brebes. Berdasarkan wawancara yang dilakukan saya dengan Bu Durotin Nasihah melalui WhatsApp, yaitu banyak kasus yang dialami oleh peserta didik. Di antaranya yaitu satu siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran yang disebabkan oleh metode pembelajaran guru yang kurang variasi. Yang kedua, banyak tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, tidak ada teman belajar ketika pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, berkurangnya konsentrasi belajar. Yang kelima, keterbatasan kuota. Yang keenam, lingkungan yang kurang mendukung. Jadi dari 6 kasus tersebut, saya di sini akan menjelaskan tentang variasi belajar mengajar peserta didik dalam jarak jauh. Pendidikan merupakan hal penting yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, baik dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yaitu tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 keempat. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 1 yaitu pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Pendidikan merupakan hal penting yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, baik dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menerapkan pendidikan yang baik. Dari salah satu cara itu yaitu cara menerapkan pendidikan dengan baik, yaitu dengan cara belajar. Menurut Kadir dan kawan-kawan 2018-983 sampai 984, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku dari yang belum baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, di mana perubahan tingkah laku tersebut membutuhkan suatu latihan dan pengalaman. Dari pengertian tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa belajar merupakan suatu usaha individu yang tidak hanya dengan dirinya sendiri tetapi juga melibatkan orang lain. Di antaranya yaitu keadaan lingkungan sekitar dan orang tua. Itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Karena dengan dukungan orang tua dan lingkungan, maka peserta didik akan lebih mudah memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Pada saat ini, siswa di Indonesia melaksanakan pembelajaran jarak jauh di rumah secara daring dalam jaringan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pembelajaran tertunda dan digantikan oleh pembelajaran daring tersebut. Menurut Arifah 2020 halaman 14 menyatakan kebijakan belajar di rumah dilaksanakan dengan tetap melibatkan pendidikan dan peserta didik melalui pembelajaran jarak jauh. Kegiatan pembelajaran secara daring sudah dilaksanakan sejak pertengahan bulan Maret dan mungkin akan diperpanjang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di masing-masing daerah. Menurut Kompas dalam Arifah 2020 halaman 15, sejak 16 Maret sampai 9 April 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menerima sekitar 213 pengaduan pembelajaran jarak jauh baik dari orang tua maupun siswa. Dari rumusan masalah di atas, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari studi kasus ini adalah mengapa terjadi kejenuhan belajar jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 siswa di SD Limbangan, Brebes. Tujuannya itu berdasarkan rumus masalah di atas, maka tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mengetahui terjadinya kejenuhan belajar jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 siswa SD Limbangan, Brebes. Manfaatnya yaitu 1. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji masalah yang sama di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam bidang pendidikan yang berkaitan dengan kejenuhan belajar masa pandemi COVID-19 siswa SD Limbangan, Brebes.
Berdasarkan wawancara saya dengan Ibu Durotun Nasiha SPD selaku guru SD Limbangan Brebes, menyatakan bahwa banyak siswa yang kurang memahami akan materi yang diberikan dan mereka merasa jenuh karena tidak memiliki teman dalam belajar, apalagi dengan harus menatap layar untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kita lanjut ke bab 2, yaitu pembahasan. Hasil dan pembahasan studi kasus berdasarkan masalah yang sering dihadapi siswa dalam kejenuhan belajar jarak jauh di SD Limbangan sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan siswa dalam memahami materi. Tingkat pemahaman materi ajar sangat berpengaruh terhadap tujuan pembelajaran. Pemahaman siswa sangat penting karena kondisi yang mengharuskan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh sehingga mengakibatkan banyak peserta didik yang kurang memahami materi karena tidak bisa dilakukan pembelajaran tatap muka. Jadi pemahaman masih kurang. Yang kedua, yaitu banyaknya tugas yang diberikan oleh guru. Jadi banyak peserta didik yang mengeluh karena tugas merupakan salah satu yang harus dikerjakan atas perintah guru dengan tujuan siswa belajar dengan giat dan selalu berlatih setelah mendapatkan materi dari guru. Namun ada keluhan dari beberapa peserta didik, yaitu Fadli Almasani dan Afidat Nisa selaku peserta didik di SD Limbangan Brebes. Yang dikeluhkan oleh Fadli dan Afidat Nisa itu banyak tugas yang diberikan oleh guru, tapi dia tidak bisa menjawab karena materi yang diberikan itu sangat kurang dipahami. Dalam pembelajaran jarak jauh juga ada kendala. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan pada masa pandemi COVID-19 ini memang memiliki banyak sekali kendala. Mulai dari kendala siswa yang tidak memiliki Android, siswa yang keterbatasan kuota, siswa yang tinggalnya di pelosok sehingga susah mendapatkan sinyal. Apalagi peserta didik sekolah dasar itu belum banyak yang memiliki HP Android. Jadi harus berdasarkan wawancara yang dilakukan saya dengan Bu Durotun Nasiha SPD melalui WhatsApp, itu keluhannya yaitu banyak terjadi di kendala handphone. Karena tidak semua orang tua memiliki handphone. Berpikir bahwa handphone kalau diberikan kepada anak akan membuat mereka sulit belajar karena mereka pasti akan membuka aplikasi lain seperti games. Yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kejenuhan belajar jarak jauh masa pandemi COVID-19 terjadi karena beberapa faktor, yaitu kesulitan dalam memahami materi yang disebabkan metode dalam memahami materi yang disebabkan metode pembelajaran guru yang kurang bervariasi, banyaknya pembelajaran guru yang kurang bervariasi, banyaknya tugas yang diberikan oleh guru, tidak ada teman belajar ketika pembelajaran jarak jauh, berkurangnya konsentrasi belajar karena terlalu lama menatap layar. Dari presentasi saya mengenai artikel yang saya buat, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.